So first of all, communication originates from our very name. No? We are the society dedicated to the Word of God, and word means communication. Misi adalah tentang komunikasi. Melalui komunikasi, kita berbagi dan hidup dengan orang lain, memahami orang lain, dan mengalami orang lain sebagai kasih Allah bagi kita masing-masing. Komunikasi adalah proses menerima, memberi informasi, dan diberi informasi. Misi ini muncul dari Allah Tritunggal. Komunio di dalam Allah Tritunggal memotivasi kita untuk membangun komunio dan komunikasi dengan ciptaannya. Berdasarkan kitab Kejadian bab 1, Allah adalah komunikator sejati. Ia mengkomunikasikan dirinya melalui sabda penciptaan. Komunikasi pada tingkat yang paling dasar ialah menyerahkan diri dalam cinta, dan oleh karena itu merupakan sikap utama yang dibutuhkan bagi kita, misionaris-misionaris Serikat Sabda Allah. Menjadi SVD berarti menjadi seorang komunikator. Yang secara diam-diam ada di benak Bruder bahwa mayoritas kita secara internal kurang melakukan pendekatan komunikasi interpersonal yang bisa mengakibatkan komunitas itu menjadi komunitas yang tidak menciptakan satu komunikasi yang seharusnya ada. Atau seperti apa? Begini, seharusnya seharusnya itu semua orang yang ada dalam komunitas itu menyadari tentang ini, baik antara pimpinan ke anggota dan antara anggota itu. Contoh praktis begini, kebanyakan dari kita ini ketika ada kontraktor yang membuat kesalahan, ya, atau ada yang dalam tanda petik lari dari komunitas dalam perspektif ada konflik. Seharusnya jika ada hal yang begitu, seperti kita menggunakan pola Allah sendiri, pendekatan personal, muka dengan muka dulu, bicara dengan muka dengan muka, begitu sesudah itu baru kita bisa terbuat. Tapi kebanyakan kita langsung buang-buang bahasa atau dia kenapa ini tanpa langsung panggil. Komunikasi di dalam SVD, komunikasi sebagai matra khas. Pelayanan komunikasi dalam serikat adalah dimensi penting dari misi kita. Mempengaruhi semua orang, kelompok, paroki, organisasi kerakyatan untuk tidak menjadi konsumtif dalam berkomunikasi, tetapi mampu menghasilkan dan mengirimkan informasi yang berkualitas, dan dengan demikian memberi kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang benar. Komunikasi yang baik dan etis harus mencerminkan harapan orang untuk mempromosikan perubahan demi kebaikan bersama. We are talking about communication. Fortunately, I am one of coordinator of communication commission in the province. Now I want to know about your talks relating to communication in our congregation, Father. Maybe you can say something, because this video, our interview, will be a presentation to new missionaries at 10 of November in Mataloco. So I think it's very good for them. Yeah, it's always a pleasure for me to share about really it's part of our life as human being, and beyond that, as SVD,
it is about communication. Communication is part of our life. 24 hours we are communicating, whether verbally or non-verbally, with signs, with words, with instruments. So we are involved in communication somehow. Going back to the definition itself of communication, communication is a process, a process of exchanging ideas, information, thoughts, feelings, between individuals. That can be between two people or between a group of people. As I say, it's a fundamental in the life of human being in terms of interaction. And this interaction can take, as I have mentioned, various forms. That can be verbally. So the way I'm talking with you now, exchanging through a channel, and that can be interpersonal exchanging. And Father, you said about digital communication, like WhatsApp, YouTube, Instagram, etc. I want to know your thoughts. And we are living in community. So in community, we forced to contact each other personally. But when we are to focus on WhatsApp or our Android, sounds like we are very individualistic and forgot others. What do you think about this, Father? Yeah. Before I go to that, I would like to mention another point, very important point. Pope Francis has mentioned it several times, even in his letters during the day in May, the day we celebrate, the social communication in the church. Listening. Listening is a very important aspect in communication. Sometimes we talk, but we lack that kind of aspect of our life, listening to others, because if we are only talking, don't listen to the other one, there's no communication between us. So you don't know the feeling of the other one, you don't know the thoughts of the other one. So it's a kind of unidirectional communication. Communication has to come from two ways. Kapitel General ke-13 tahun 1988 mendefinisikan misi kita sebagai menjangkau pengikut agama lain, orang-orang dari budaya lain, orang miskin, dan orang-orang terpinggir. Komunikasi seperti ini memanggil kita untuk keluar dari diri kita sendiri kepada pertemuan dengan yang lain. Dan dalam Kapitel General ke-14 tahun 1994, kita diarahkan ke dalam komunio, ke dalam persekutuan di antara pengikut agama lain, dengan orang-orang dari budaya lain, dan dengan orang miskin serta terpinggirkan. Kita bertugas untuk mencari dan menemukan cara berkomunikasi yang benar melalui dialog. Tujuan dari semua ini adalah persekutuan seluruh umat manusia di dalam Allah. Mungkin sekarang ke tadi topik soal ular, Pater. Pater bisa menjelaskan lebih banyak soal ini, tetapi mungkin sepintas untuk membuka diskusi kita yang terkait komunikasi. Pater pasti punya sudut pandang berbeda, tetapi dari sisi komunikasi, saya sangka komunikasi di antara kita bisa rusak karena posisi ini. Atau Pater Leo bisa menambahkan menyangkut ular yang tadi Pater maksudkan. Itu dalam proses komunikasi ini figur ular penting sebetulnya. Oke? Karena kita baca ular yang menggoda Hawa yang meneruskan itu kepada Adam, dan mereka dua bersama-sama melanggar. Oke? Siapa itu ular? Oke? Ular adalah satu figur mitologis yang sebetulnya itu susah untuk dijelaskan.
Dan karena itu dari segi hermeneutik kita harus demitologisasi dia. Pertanyaan sebelum Tuhan Pak menciptakan. kenapa ular itu susah untuk dijelaskan, Pak? Oke, begini. Tuhan menciptakan semua baik adanya. Ya? Segala sesuatu diciptakan baik adanya. Tapi ular itu menggoda Hawa untuk sesuatu yang jahat. Oke, apakah Tuhan menciptakan ular yang jahat? Oke? Karena itu saya bilang dia figur mitologis yang sekarang perlu demitologisasi. Apa itu ular sebetulnya? Dia ditulis bahwa itu binatang yang cerdik sekali. Oke? Ada 3 kemungkinan kalau saya dari segi hermeneutika menafsir. Ular adalah proyeksi keluar dari manusia yang merdeka itu untuk mempersalahkan satu objek di luar objek ekstern yang mewakili apa yang kesalahan dia buat dari kemerdekaan. Bukan saya yang buat, Hawa bilang, tapi ini dia menggoda saya. Kita memproyeksikan kepada satu figur lain di luar. Ya. Oke? Itu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua, itu ular menunjukkan pengalaman tiap individu konkret kita. Bahwa sebelum saya berbuat dosa, sudah ada kenyataan dosa sosial di luar yang menggoda saya. Tiap orang dilahirkan di dalam satu kebudayaan di mana dosa itu sudah ada. Dosa sosial itu sudah ada dan itu yang menggoda saya untuk berbuat itu. Entah berselingkuh, entah mencuri, entah korupsi. Itu sudah ada lebih dulu dari saya pribadi. Itu kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga, tafsiran tentang itu ular adalah unsur kosmik yang menghalangi perwujudan kebahagiaan manusia yang paripurna. Pater Lukas, ya. Saya mau tambahkan tentang ular. Ya. Jadi benar yang Pater Leo omong tadi, ular itu kan diciptakan oleh Tuhan. Di bab 3 ayat 1 itu, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah kan. Tuhan Allah tidak menjadikan kejahatan. Kan dia sebagai kebaikan sempurna, dia sebagai kasih, tidak mungkin menciptakan yang jahat. Nah, di sini kitab ini tidak mengungkapkan dari mana asal kejahatan. Jadi misteri kejahatan itu, misteri asal kejahatan. Ular ini tokoh di mana kejahatan masuk untuk menggoda manusia itu. Di kitab Kejadian, ular masih sebagai tokoh yang sebetulnya dijadikan Allah, ciptaan Allah yang menggoda setan, menggoda manusia. Tapi di kitab Wahyu, di Wahyu bab 12, itu ular itu sudah menjadi simbol kejahatan itu sendiri. Saya kembali kepada tadi apa yang saya katakan pertama itu, bahwa hubungan interpersonal itu juga harus kuat supaya bisa menghadapi tantangan. Oke, yang Pater Leo dan Pater Lukas jelaskan bahwa ular sebagai simbol kejahatan, lalu dari Kejadian, tapi juga kemudian diperkuat dalam kitab Wahyu. Saya mau katakan kalau misalnya kita lari ke konteks sekarang, zaman sekarang Pater, itu dalam bentuk hoax ya. Jadi kita, komunitas kita, hubungan kita, itu dibombardir oleh aneka macam informasi. Ya, hoax misalnya. Lalu kita gampang terseret dengan itu. Jadi saya kira itu ular itu kalau misalnya dibaca dalam konteks komunikasi, dibaca dalam konteks kita sekarang, hoax yang datang membombardir hubungan interpersonal antara Adam dan Eva, komunitas itu. Komunikasi kita di luar serikat mencakup berbagai kegiatan dan persekutuan bersama yang adalah partner dalam bermisi. Refleksi oleh SPD dalam bermisi itu partisipasi. Ketika dia membangun media, maka yang dia butuhkan itu partner kerja di luar SPD.
Lalu sekarang ini kan SVD, khususnya SVD-ND itu sedang giat-giatnya membentuk paguyuban awam. Dan secara kebetulan Pak Isu ini juga ketua paguyuban Soperdia awam untuk Timor, kalau saya tidak salah. Pertanyaan untuk Pak Terkuber, kalau seandainya refleksi itu sudah ada dan itu sudah dimulai sejak dulu bahwa kita perlu partisipasi dan partner, kenapa kesadaran itu baru muncul sekarang bahwa itu perlu dilembagakan? Bisa dikatakan bahwa kita cukup terlambat untuk menyadari itu. Kira-kira Pak Ter bisa beri pendapat seperti apa tentang ini? Oke, ini karena begitu lama kita itu punya arogansi bahwa kita bisa mengurusnya sendiri. Ya. Ada kalau perhatikan baik-baik dalam urusan komunikasi, dalam urusan yang lain-lain sekarang ini ada begitu banyak keahlian di luar kita, kelompok kita. Jadi sebenarnya kita tapi apapun tanpa itu keahlian pun peran serta dari masyarakat itu menjadi sangat penting. Karena kita tidak bisa menjalankan proses transformasi kemasyarakatan, transformasi sosial tanpa peran serta dari masyarakat. Itu tidak mungkin. Dan transformasi ini dan peran serta mereka ini bisa digalakkan kalau komunikasinya jalan bagus. Persekutuan ini harus dilihat sebagai tanda rahmat dari Tuhan untuk serikat. Konfrater yang bekerja di berbagai belahan dunia juga mengambil inisiatif untuk menggunakan berbagai sarana komunikasi sebagai alat dalam bermisi, seperti teater, tari, musik, untuk mempromosikan budaya ataupun advokasi keadilan dan perdamaian, serta untuk mempromosikan karisma dan spiritualitas kita. When I made interview with Father Ram, they also said that in their province, especially in Communication Commission, there is a problem with Berita Provinsi Jawa in Jawa Province and Berita Provinsi Timor in Timor Province. The problem is many confraters, they don't want to write more. Is it true, Father? Yes, it seems that is a common, I think, a common phenomenon. To write is not. You talk about writing, no? Yeah, because That are not. why I'm asking you, Father? Because lots of us don't have talent in writing. You have talent in writing, but I'm not. So when Berita Provinsi Jawa and Berita Provinsi Timor, maybe Berita Provinsi Ruteng, have problem like there are not articles, so it's problem for them, and the problem is about writing. What do you think? Because many of us, I think, don't have talent in writing, Father. And Yes, I think there are two things I would like to say here. First is, okay, we need news. As for the Berita Provinsi, there is no need to write long articles, reflection. As a reflection, I think what is more needed is news. Okay. News sharing what good things are being done in different areas. I think that sharing of good practices, sharing of good news, important activities in the parishes, in the schools, or in other institutions happening, I think that's very, very crucial, important. So news. okay, Now the question is, if confers are not trained for writing news, even, I think at least the one who is managing the Berita Provinsi, he needs to have that skill to write news, and maybe now you just call him and to call the confer whom you know in this parish there is something happening. You call him and you write down the news. okay, But also, I think together with the writing ability is also reading ability, reading willingness. So therefore, I think the second point I would like to make is the example of Arnoldus Nota. okay. Now we have a printed form, but along with it, there is also a video form, shorter,
but some important news you can include in that form to get people interested, because nowadays I think more people are into this kind of sharing news, no? So not before reading maybe that short video making summary of the Berita Provinsi would be also an option, because nowadays almost everybody has an application to download to watch what is being shared. So I think it is important to also find that way. In So other not only stick to the printed form, but along with the printed form, yes. And for writing articles, once again, if you know that in a parish there is a very important event happening, you just call that convert and ask him, and then you write the news. And the last question about this topic, Father, not all of topics, but I mean in this issue, I'm sure that each province has their group on WhatsApp, WhatsApp application. So almost every minute or every hour, every 2 hours, every conference can give their information what is happening in their place, Father. Maybe it's about diet or someone or something like that, or they're building chapel in some places. I think it's information also, Father. So do you agree if I said that Berita Provinsi is in each province, Java, Ruteng Timur, and other province in SPDs around the world, now move to other format, to WhatsApp group, not in printed form to print Berita Provinsi Jawa or Berita Provinsi Ruteng, etc. What can you say about this, Father? Yeah, I think WhatsApp groups are important, but that is very limited to that group, no? Okay. While Berita Provinsi is also meant to be sent to other provinces. So what is happening in the Enda province can also be communicated to the conference in the Ruteng province or Java province, even to the general aid. Okay. So while your WhatsApp groups are only limited only to the conference in the province. Okay. So I think it is not replacing this new form. WhatsApp group does not replace the importance of Berita Provinsi. Once again, you don't have to print it; you can have it electronically, and along with that also the video form. Okay. You said that we have to communicate each other between our conference or between leader and us. My question is, do you think there is some problems when we communicate each other in some or two communities in our congregation? Then there is a tendency also that some conference think that okay, that is my life, that is what my work, so I don't have to communicate to others. I think community means that there is a sharing of communication. Tantangan di hadapan kita, para misionaris Sabda Allah, adalah menjunjung tinggi karisma pendiri kita, Santo Arnold Luciansen, dan sejarah serta tradisi serikat untuk menjadi pewarta sabda dengan cara yang mana dunia bisa mengerti hari ini. Kita senantiasa berusaha untuk menjadikan hidupnya hidup kita dan misinya misi kita. Biarlah sabda Bapa yang berinkarnasi memenuhi kita dengan rohnya untuk menjadi misionaris-misionaris yang otentik demi kerajaan Allah. Very last question, Father. Not question, but it's not like question. Would you like to give some inputs for new missionaries for they working in new area or something like that? Please, Father. Yes. One of the statements of our last general chapter that is very much quoted is, "Our name is our mission."
and we are the missionaries of the divine word. So once again, you are sent as missionaries of the divine word. So be disciples of this divine word, faithful and creative, finding your ways to learn the language, to learn the culture, be immersed in the context where you are sent to, be friends of the people there, and communicate the good news.